Wis. Aku apa kok? Tak jawab iki. Oh, tekan sini. Ini ngobrol santai. Iya. Kok video sound untuk Ngobrol santai. Nggih, Bu. Monggo, Bu. Yang penting menungso urip iki nomor siji. Itu ikhlas urip. Urip itu ikhlas dhisik. Kunci wong iso urip. Iso bener uripe, iso apik uripe, iso enak uripe ku ikhlas. Nah, awakmu gak iso ikhlas marang uripmu dhewe. Ya kan bahkan gak paham lek kowe iku urip. Paham gak? Ama ikhlas. Jadi orang hidup itu yang menghidupkan kita itu Allah. Ya. Si menciptakan Allah, yang menghidupkan itu Allah. Maka yang memberi penghidupan kita itu ya Allah. Memberi kita hidup, memberi kita penghidupan. Penghidupan itu berupa apa ya? Rezeki, pakaian, kesehatan, macam-macam perangkat urip itu sing kaya Gusti Allah. Maka setelah kamu bisa ikhlas hidup, ikhlas urip, nah kowe kudu ikhlas terhadap apa yang menjadi ketetapan-ketetapan Allah pada dirimu. Nah ketetapan Allah menungso iki gak podo. Masing-masing itu punya makom yang gak sama, punya kedudukan yang gak sama. Bapak ini dulu nggak mikir jadi guru waktu kecil mungkin. Gimana? Gitu? Makanya kan selalu saya katakan bahwa 90% kalau orang itu mau muhasab, mau bertafakur, merenungi dirinya, 90% dari apa yang dia cita-cita yang terjadi, 90% yang terjadi sekarang yang ada dalam hidupnya itu terlepas dari segala yang pernah dicita-citakan. Ini betul. 90% dari apa yang sekarang terjadi pada hidup kita, pada kehidupan dalam kehidupan kita ini, itu nggak sesuai dengan cita-cita. Mungkin dulu Hafid itu nggak pernah bercita-cita dan berkeinginan ataupun bayangan bakal jadi penghafal Quran, you know? Tiba-tiba setelah besar, mondok, tertarik untuk menjadi penghafal Quran. Banyak orang yang berusaha jadi penghafal Quran itu, tapi gagal kan banyak toh. Ada yang cuma sampai 16 juz, ada yang cuma sampai sekian juz, macam-macam. Dulu saya punya sahabat itu syarat untuk ke Madinah itu harus 16 juz. Akhirnya dia pertahankan 16 juz. Sampai di Madinah, sampai lulus, sampai pulang tidak lebih, tidak kurang daripada 23 juz sampai meninggal. Ya memang jatahnya terlalu juz, gak bisa dipaksa. No. Setiap diri ini diberikan Allah tempat yang tidak sama, kemampuannya tidak sama, daya pikir kita tidak sama, kemampuan dalam hal apapun tidak sama. Nah di situ yang membuat manusia itu banyak terperosok karena manusia lupa kepada apa yang sudah ditetapkan Allah pada dirinya. Iku jare wong Jawa, kurang bisa nrimo ing pandu. Berarti nggak ada gunanya cita-cita nih. Cita-cita itu boleh, Tapi kan nggak sesuai dengan keinginan boleh. Manusia itu boleh membuat keinginan, boleh bercita-cita, tetapi tetap boleh berikhtiar, wajib berikhtiar. Nah,
ikhtiar itu usahanya manusia dan itu kewajiban untuk mencapai apa yang diinginkan. Tapi hasil akhir daripada sebuah ikhtiar itu sing duwe kuwasa Gusti Allah gitu loh. Ini yang lupa orang. Pak Jupri ini dulu yakin saya nggak punya pikiran jual beli motor. Iya kan? Nggak ada. Apa cita-citanya Pak? Mungkin cita-citanya lain, jadi guru mungkin ya. Enggak juga. Hah? Jadi apa? Tentara. Nggak patut kalau tentara Pak. Jadi ikhtiar itu wajib. Siapapun. Saya pengen naik gunung. Ikhtiar. Nah ikhtiar itu juga ada perlengkapannya, ada perangkatnya, macam-macamnya, ada semua. Tetapi sampai apa tidak kita kepada ya keinginan kita itu tergantung kepada keputusan Allah. Maka kalau kamu sadar bahwa yang menghidupkan kita itu Allah, maka yang memberi hidup Allah, yang mengatur hidupmu ya Allah. Di situ maknanya wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Sapa sing teman-teman tawakal marang Gusti Allah, senden ning Gusti Allah, fa huwa hasbuh, maka Allah akan mencukupinya. Mencukupi apa yang diperlukan dirinya, dibutuhkan dirinya sesuai dengan kodrat dan makamnya masing-masing. Wong gede dhuwur, gagang, ganteng, pinter. Orang ditakdir jadi tentara. Gak ada makam tentara, ya gak bisa jadi tentara. Gak bisa jadi polisi. Jokowi kok gak aku pantas aku jadi presiden. Loh, ya jujur nggih. Iya jujur. Jokowi bahasa Arab ora iso. Ngaji ora entos. Agama ora paham. Bahasa Inggris blepotan. Itu, lo kita jujur aja. Tapi dia ditakdir Allah jadi presiden. Makomnya. Mau bantah kita. Loh. Maka kan saya sering bilang, ada orang bilang, itu Jokowi itu menangnya curang, Jokowi gini. Lah, masih curang kayak apa? Lek kan takdirnya gak sampai. Gitu loh. Sekalipun gak curang ya jadi presiden Jokowi itu karena takdirnya jadi presiden. Secara akal sampai Prabowo waduh. Intelektualnya jauh. Prabowo di atas rata-rata. Ya, Jokowi di bawah rata-rata. Kecakapan, cara berpikir, cara pandang, cara ngomong, apa Prabowo, tapi Prabowo gak ditakdir jadi presiden, no? Ya jadi presiden. Benar. Nah itu gambaran yang maka yang penting itu kalau sudah takdirnya sampai, jalankan fungsi takdirmu itu dengan baik dan benar. Jangan menyalahi aturannya Allah. Yang bodoh di Indonesia ini, banyak orang bodoh ya, menganggap syariat Islam itu bukan harga mati. NKRI harga mati, iya saya pun NKRI harga mati. Membela negara itu wajib hukumnya. Ya, membela negara, berjihad untuk negara itu wajib hukumnya. Tetapi membela Islam, berjihad untuk Islam, menegakkan syariat Islam jauh lebih wajib. Jadi harus dipisah-pisah. Syariat Islam itu hanya untuk orang Islam, bukan untuk orang selain Islam. Jadi kalau sampai khawatir, takut dengan syariat Islam ini berdiri negara Islam, nggak mungkin. Tujuannya untuk menegakkan syariat itu bukan semata-mata untuk merubah negara jadi negara Islam. Negaranya boleh tetap Pancasila. Gitu loh. Ideologinya tetap Pancasila, negaranya tetap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi sebagai orang Islam, kita wajib memperjuangkan tegaknya syariat Islam. Sebagai orang Islam, kita wajib menjalankan syariat Islam. Syariat Islam itu cuma sholat, poso, zakat, haji, bukan cuma itu. Berkata baik, berkata benar itu termasuk bagian dari syariat. Berbuat baik kepada seluruh manusia termasuk syariat Islam.
Jadi kalau sudah jadi itu, jadi apapun kita mau jadi presiden, mau jadi jenderal, mau jadi apa saja, ya kita harus menjalankan fungsi takdir kita dengan baik dan benar sesuai dengan ajaran agama kita masing-masing. Lek jenderalnya Islam, ya jenderal yang Islami, yang berkatanya Islami, yang berbuatnya sesuai dengan ajaran Islam. Lek presidennya Islam, ya tadi presiden yang Islami. Tunjukkan kalau kamu itu Islam, akhlakmu kudu Islam, cara pandangmu kudu Islam. Cara kamu menangani permasalahan perkara dan apapun dengan cara Islam. Islam, gitu loh. Jangan sampai seperti orang yang namanya Sakur itu. Sakur itu mengatakan tidak ada agama yang sempurna. Termasuk Islam itu belum sempurna. Ya, Pak, salah. Nah, kalau Sakur berani mengatakan Islam agama yang belum sempurna, Islam agama yang tidak sempurna, harusnya Sakur tidak jadi orang Islam. Rugi deh. Jadi orang Kristen wae. Jadi orang Katolik lebih enak. Atau tidak beragama. Ya lah. Nggak perlu sholat 5 waktu, nggak usah haji. Berbuat dosa sebanyak-banyaknya ditebus oleh Yesus. Mesti mlebu surga. Sedangkan orang Islam untuk bisa masuk surga itu harus dengan rahmat Allah. Tidak dengan amaliyahnya sendiri. Lah, rahmatnya Allah itu hanya diberikan kepada orang-orang yang baik. Inna rahmatallah qaribun alal muhsinin. Rahmatnya Allah itu hanya dekat kepada orang-orang muhsin. Sing atine bersih, pikirannya bersih. Ora tahu zina, ora tahu mabuk. Ambek uang apel, ora tahu bujuki, ora tahu nipu dan sebagainya, itu akan dekat dengan rahmat Allah. Sedangkan Kristen masih kon penzina, kon pemabuk, kon penipu, bakal mlebu surga. Mergo ditebus sampai Yesus, kenapa Sakur kok gak masuk Kristen aja, goblok Sakur itu. Gitu. Ngono kok ngaku kiai goblok itu. Sing ngundang ya goblok juga. Undang juga. Sampai mengatakan Khadijah itu bukan Islam, Nasrani. Hanya karena si Khadijah nggak mau dimadu. Siapa bilang? Memang Rasulullah nggak mau memadu Khadijah bukan karena Khadijah nggak mau. Menghormati. Belum ada perintah. Rasul itu menjalankan segala sesuatu dalam hidupnya berdasarkan perintah Allah. berdasarkan wahyu, nggak sembarangan. Kayak Agus gak diperintah orang Farhabia yang ketemu itu ayo kudu disosor sih di mana? Salah menerima ilmu. Iya, salah menerima itu. Salah menerima perintah. Hanya karena Waroko itu pamane Khadijah, makanya Khadijah disangkut pautkan ambek Waroko. Seolah-olah Khadijah apa Nasrani. Lah lek pamanku polisi apa aku ya polisi? Enggak. Lek pamanku maling. Aku ya maling ngono. Goblok Sakur itu. Ngono kok kiai kok goblok. Itu orang yang tidak bisa memaknai arti hidup dalam dirinya. Kalau orang paham dengan arti hidup pada dirinya, bahwa dia hidup dihidupkan Allah, yang menghidupkan dia Allah, yang mengatur hidupnya Allah, dia harus percaya dengan Allah 1000%. Nah, siapa? Dengan apa saya percaya Allah? Ya kalau sudah percaya Allah, jalankan syariatnya Allah. Yakini Allah itu ada. Nah, Allah menyatakan inna dinna indallahil Islam. Agama yang paling sempurna yang diridhoi Allah itu Islam. Kalau nggak berani mengaku Islam agama sempurna, ya aja jadi wong Islam. Gitu? Jadi wong Buddha, apa Hindu, apa Kristen, apa gak lucu, nggak apa. Jadi itu. Maka kalau hidup itu yang kedua, setelah kita ikhlas dengan hidup kita ikhlas
menyatakan diri bahwa Allah yang menghidupkan kita. Kita yakin itu. Allah yang menghidupkan kita, Allah yang mengatur hidup kita, dan Allah yang memberi hidup kita. Maka yang ketiga, jalankan itu sesuai dengan apa yang kita bisa, yang kita mampu. Ojo golek-golek sing tidak mampu. Dan meraih sesuatu itu dimulai dari yang terkecil. Dari hal yang paling kecil dulu, step by step. Kon munggah tangga iki lho. Iso tak tekan iso kon langsung munggah kene. Nggak bisa. Gitu. Kan dari tangga 1, kedua, ketiga sampai pada puncak. Ojo mimpi teko kene langsung munggah ning kono. Itu ngawur gitu loh. Semua bertahap, semua ada tahapannya, ada prosesnya. Gak asal ada di wong itu. Ya. Kita tidak bisa meraih apa yang kita inginkan tanpa kehendak. Kalau kita sudah sadar bahwa saya ini hidup. Hidup ini karena dihidupkan Allah. Maka yang memberi hidup itu Allah, yang mengatur kehidupan itu Allah. Tugas kita cuma usaha doa. Usaha dengan bekerja, usaha dengan usaha apa. Dene nggak sampai dengan yang kita cita-citakan, ya itulah yang dikehendaki Allah kita. Bedanya dengan usduni astajib lakum. Aku susah dengan rasa enggak hambaku. Ut'uni astajib lakum itu berdoalah kepadaku. Kalau Nanti aku akan berikan apa yang kamu minta gitu loh. Kalau ana indallahi abdi, aku bergantung prasangka hambaku. Itu masalah prasangka. Lek kon berprasangka buruk kepada Allah, yang terjadi pada dirimu keburukan. Kalau kamu bersangka baik terus pada Allah, aku yakin Allah itu pasti ngurus aku. Allah pasti nolong aku. Allah pasti memberi aku. Allah akan menunjukkan jalan buat aku yang terbaik dalam hidupku. Maka akan diberikan yang terbaik. Tapi lek kamu berprasangka jelek sama Allah, jarene kok Allah ku ono. Nyatanya aku wis donga, aku wis dzikir, aku semua ini wis ibadah. Tapi uripku jek koyo ngene, itu namanya berprasangka buruk. Karena Allah memberi itu enggak kontan. Ada yang kontan, ada yang ditunda sekian hari, sekian bulan, ada sekian tahun. Diukur kemampuan orang itu di dalam menerima pemberian Allah. Aku ndonga, ya Allah beri saya rezeki yang melimpah, yang berkah, agar saya bisa berhaji, beribadah ke haji ke Mekah dan Madinah, agar manfaat untuk banyak orang. Allah tahu kemampuan saya. Oh Yunus iki tak kei duwe akeh. Pasti dia haji, dan hajinya bukan karena manusia, bukan karena pengen diceluk Pak Haji, bukan karena ingin gagah-gagahan. Dia haji benar-benar ingin beribadah kepadaku. Saya tawane duit didum-dum wong akeh, dibagi-bagi, gue sedekah, gue bantu orang duwe, gue ngakei mangan wong yatim dan sebagainya. Insya Allah cepat dikasih. Tapi tatkala kamu minta rezeki yang melimpah, walaupun doamu itu ingin agar bisa cepat ziarah Makkah Madinah, kan Allah tahu isi hatimu. Iki lek tak kei duwe akeh, seandainya nang Madinah pun dadi haji gaya mentereng pamer. Mulai kaji lo Pak Haji gak noleh, ana toh? Oh no, ada orang kayak gitu. Saya punya langganan warung nih, biasa saya beli neng tak celuk neng sus, tuku rokok neng sus. Dia pergi haji, satu hari saya belanja ke situ, neng tuku rokok neng, menang neng tuku rokok neng, bareng noleh. Kamu gak ngerti tak aku wis haji. Umumnya nyeluk ya bu haji apa neng haji. Tahu gitu gak dikai mek iso. Wah, iki tak duwe akeh rabi mana iki nyosor ana rene iki bahaya iki. bukan saya. Lho aku gak ngomong awakmu. Seandainya lo jupri tiga dua akeh iki tak jupri tak duwe akeh mamane ya lho. Mamane. Tapi Allah tahu. Jupri iki tiga dua akeh wis mesti bahaya.
gak ditunda sih, gak kayak akeh kayak sithik-sithik. Ngono lho. Jadi Allah memberi itu. Apa yang kamu minta, selama kamu benar, selama peruntukannya baik dan benar, pasti Allah kasih. Jadi jangan seperti ustaz-ustaz yang ngomong gitu. Allah tidak memberi sebagaimana yang kamu minta, tapi Allah akan memberi yang kamu butuhkan. Nah ini salah. Ini makom, harus dipisahkan. Ya. Kamu minta jadi polisi, makommu dokter. Karena saya jadi polisi, jadi dokter. Iki ndonga. Pengen jadi pengusaha, makomnya ra pengusaha. Cocok jadi guru, ya jadi guru. Iku makom. Gitu loh. Jadi orang itu akan ditempatkan pada yang sesuai dengan dirinya, sesuai yang dikehendaki Allah. Tapi masalah yang lain boleh. Minta rezeki, minta kemudahan, minta kesembuhan penyakit, minta diberikan kelapangan usahanya. Ada masalah, minta diselesaikan oleh Allah masalahnya. Dungone temenan. Ya itu maknanya ud'uni astajib. Jaluk kowe marang aku bakal tak peni apa sing mbok jaluk. Enggak mungkin Allah memberi yang lain. Kon gak ada bojo jaluk bojo. Ya Allah, mosok kula urip dhewe ya Allah, mbok dikai bojo ya Allah. Kula kepengin urip dhewe, urip anten kancane ya Allah, anten sing ngladeni mangan, sing ngedusi kula, sing rambut dan sebagainya. Diwenehi. Tapi kowe wis duwe bojo njaluk meneh ya Allah, kula niki bojo siji kurang. Wah, ora mampu. Siji ae, siji ae. Akeh mbok sia-siane, akeh mbok larani yo loro. Jangan saya terus ya Pak. Iki ngomong wong liya. Tapi ada orang dia istrinya satu, enggak pernah minta istri lebih dari satu. Enggak pernah doa ya Allah saya kepingin punya istri 2, 3, 4, gak ada. Tapi malah dikasih sama Allah. Makom itu. Makom. Makomnya bojone loro. Lek wong bojo loro, 3, 4 itu sudah takdirnya Allah. Makomnya harus punya istri lebih dari satu. Tapi biasanya wong ya apik mampu. Gitu loh. Dipilih Allah karena orang itu bijaksana. Bisa ngerekep kabeh. Iso ngayahi kabeh. Iso ngayomi kabeh. Iso belanjani kabeh. Bukan karena nafsunya. Duit-duit 1 juta ngobrol wedok, mari ngono bar anak-anak gak iso belanjani malah orang wedok dirok-rok. Modal. Bukan saya. Ya, aku. Terus kalau ini Pak, masalah takdir Pak. Katanya takdir itu ada takdir baik, takdir buruk Pak. Ya. Nah, seandainya kita sudah bukan menjadi ya, dalam kondisi saat ini kepada takdir yang perasaan itu buruk. Nah, itu kita harus tadi kembali kepada mana ikhlas tadi Pak. Ya, ya. Gimana? Iki Kalau takdir kepepet. Takdir itu enggak ada takdir elek. Oh, loh. Allah tidak pernah mentakdirkan hambanya itu dalam keburukan. Apa kata kosong? Rekoso ya dhewe. Bukan takdir itu. Ora. Takdir itu ya sugih, sedengan, cukup. Tidak ada takdir miskin. Yang ada orang memiskinkan dirinya sendiri. Quran ya enggak ada takdir enggak miskin. ada. Allah tidak pernah mentakdirkan orang menjadi miskin. Dikai sugih, dikai cukup, dikai pas-pasan. Pas. Awakmu dikai rezeki ku cukup. Ya. Enggak berlebih memang. Mbok digawe mbok gawe nabung ra iso, tapi cukup. Nggo nguripi keluargamu cukup. Nggo mangan cukup, bayar sekolah iso. Tapi kon berpola. Iya. Duitmu itu cukup ngurip, nggo ngrekep keluargamu iku cukup. Tapi kamu berpola. Ngredit motor sing apik, ngredit HP sing apik, ngredit apa sing apik. Melebihi takdirmu, terus kamu tidak pernah mencari bonus-bonus rezeki tambahan dari Allah agar bisa bayari kreditmu. Ya miskin akhirnya. Berarti miskin itu bukan takdir. Bukan. Tidak ada takdir jelek. Kalau kodok kodar, iya. Allah mau menetapkan seseorang pada hari ini
itu akan mengalami kecelakaan. Kemudian pagi-pagi dia sodako, maka dihapus itu ketetapan Allah yang dia akan kecelakaan. Sodako itu mampu menghindarkan manusia dari 70 macam balak. Balak paling ringan yang dihindarkan sodako itu balak kemiskinan. Contoh, saya pernah sama Jajang itu naik mobil Jazz. Ya pulang dari sini nih, saya mau ke Jurang Kuali. Ya tahu Jurang Kuali ya? Jurang Jeru. Yang jeruk nih, orang paling nggak tahu. Jurang Jeru. Saya mampir ke masjid itu yang di Masaran tuh, pojokan itu, depan kantor polisi. Waktu itu masih dibangun. Lampu merah. Ya. Saya sholat duha situ. Setelah saya duha, saya mau ngisi kotak infak. Ada tulisan, masjid ini membutuhkan donatur untuk membeli keramik. Biaya total sekian. Wah, isin aku mbek Gusti Allah. Lah aku nglebokke dhuwit iki, sedangkan iku butuh keramik iki sak menoh kae. Aku isin mbek Gusti Allah, tak lebokke. Saya ke mobil, ambil tas saya, ambil duit. Saya nggak perlu ngomong berapa jumlahnya ya. Ambil, masukin. Bismillah, niat nimbang keramik. Selesai, jalan sama Jajang. Saya ngasih ke ngobrol lewat jalan desa yang di situ ada perlintasan kereta api tanpa palang. Ya, tanpa palang ini. Mobil saya itu sudah naik ke rel gini. Kereta api itu jaraknya sini sama rumah ini. Duar, mobil buanter. Padahal jarene lewat mobil di atas rel, ono kereta cedek kena daya magnet, nggak mati mesinnya. Ini enggak, orang di sawah tuh teriak semua. Saya nolak kereta api tak pancal gasnya. Jadi mobil saya turun dari rel gini, baru turun kira-kira 30 cm dari kereta api lewat. Waktu kereta lewat tuh mobilnya sampai goyang. Jajang itu sampai kaki gemeter. Nah, seandainya tadi saya tidak menambah sodako saya tadi, bisa jadi saya ketabrak kereta api. Walaupun tidak mati itu sudah ada ketetapannya, ya. Kalau sudah mati itu la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun, tidak bisa diundur, tidak bisa dimaju. Tapi saya bisa kecelakaan hari itu. Dadal duel mobil, dadal wonge. Nah, itu dihapus sama Allah ketetapan itu. Dihindarkan saya sebab sodako. Nah, itu salah satu contoh. Sebab sodako itu tadi. Jadi karena saya melakukan sodako yang tadinya saya mau sodako sedikit izin baik Gusti Allah, tak tambahi nyumbang tuku keramik, Allah selamatkan saya tertabrak kereta api. Saya jadi nggak mudeng kodok dan kodar tuh, Ustaz. Kodok dan kodar itu ketetapan Allah kepada diri manusia, kepada hambanya, yang bisa diputuskan, bisa dirubah. Itu kodok. Ya, di kodok kodar itu. Jadi ada yang baik, ada yang tidak baik. Nah, yang tidak baik itu bisa terhapus oleh sodako, oleh perbuatan baik, amal soleh. Mamane, gue jam 09.00, awakmu sesuai ketetapan kepreset oleh tangga kuno. Tapi gue jam 7 ngaji Quran. Terus nulungi Pak Jupri, kok pijeti, merasa sikile loro. Dihindarkan itu oleh perbuatan baikmu. Nah, kalau takdir itu tidak bisa dirubah, tidak bisa dirubah sama sekali, itu takdir. Ya, jadi namanya takdir itu sudah baku, kayak takdir rezeki. Wong ditakdir rezeki oke. Masih dia bukan orang pinter, bukan sarjana, sekolah ora dhuwur. Ya, asal dia mau usaha dengan sungguh-sungguh, pasti dia mendapatkan hasil sesuai yang ditakdirkan. Contoh Pak Ahmad Zaini, tak kayak contoh itu.
guru SD Miri ya. Guru SDN Miri. Beliau setiap pulang ngajar naik sepeda nyari gabah-gabah di seleb dewe. Dor. Sampai dadi poles, mesin poles. Sampai iso tuku pom bensin. Sekarang pom bensinnya lebih dari 5. Iku takdir iso mbok tiru. Sing profesor doktor durung iso minta itu. Ada orang yang lulus SD tapi sukses sugih itu takdir. Takdir rezeki itu nggak bisa dihindari. Nah yang kedua ada orang yang takdir itu nggak sugih-sugih amat. Di tengah-tengah, di omah, di mobil, orang sugih banget. Nah yang nomor 3, ditakdir cukup mengurip. Tidak ada takdir miskin ya ono. Cukup. Nah, bagi orang-orang yang takdir rezekinya nggak banyak, itu bisa mengharapkan bonus rezeki teko Gusti Allah lewat ibadah. Contoh sedekah meneh. Wong sedekah iku minimal balasannya 10 kali lipat. Minimal. Iso 100 kali lipat. Semakin ikhlas semakin banyak balasan sedekahnya. Kowe tadi ngamal, sapa wong sing maca subhanallah ping 100. Alhamdulillah ping 100. Allahu Akbar ping 100. La ilaha illallah ping 100 dalam satu dudukan. Maka dia lebih baik dibanding saat yang sama ada orang menyembelih 10 ekor onta yang gemuk-gemuk terus disedekahkan dagingnya. Jadi amal itu untuk meraih bonus. Bonus rezeki. Amal untuk meraih bonus. Iya. Semakin baik amaliamu, semakin baik perbuatanmu, semakin banyak kebaikanmu, semakin akan menambah nikmat yang lain, bonus-bonus rezeki yang lain. Itu maknanya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang benar-benar bertakwa kepada Allah, maka Allah akan keluarkan dia dari segala kesulitan hidup. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kemudian Allah gelontorkan rezeki padanya dari arah mana-mana yang tidak pernah disangka-sangka. Itu bonus. Umur saya 50. Umur saya 50. Ya. 50 siji. Ya. Jelok enggak 50 loro. Ya. Nek saya enggak menemukan memahami makna keikhlasan takdir saya, berarti itu bisa saya tangkal dengan konsep beramal baik, berbuat baik, enggak dobo, Ojo mbujukan. enggak mbujukan, enggak rabian. Terus apakah ini istilah iktikaf ini yang saya ubah ya, salah satu untuk meraih bonus-bonus itu Ustaz? Iya. Itikaf itu kan mendekatkan diri pada Allah. Hikmah Kan yang iktikaf. pertama sudah saya jelaskan, hidup itu yang menghidupkan Allah. Menungso kabeh iki iso urip mergo diuripna mbek Gusti. Lah karena dihidupkan Allah, maka yang wajib ngurusi uripmu itu Gusti Allah. Allah ini punya kewajiban kepada hambanya. Nguripi, ngekei rezeki itu kewajibannya Allah. Lah Allah juga punya hak. Haknya Allah itu kewajibannya menungso. Apa ya Allah? Diibadahi, dielingi, mengingat Allah. Zikrullah itu mengingat Allah. Lakukan kebaikan-kebaikan. Sapa wong sing nulung aku dengan penuh keikhlasan dari Gusti Allah di atas Gusti itu. Sapa wong sing gelem nulung aku dengan penuh keikhlasan, maka aku akan selalu menolong dirinya saat dia membutuhkan pertolongan. Duh, para sahabat tanya, bagaimana kita menolong Allah ya Rasulullah? Ono tanggamu lara, mbok sambangi, mbok bantu biaya pengobatan, itu sama seperti kamu menolong Allah. Ada orang dalam kesulitan, arep makan yang suluran di kendaraan, duit tak duwe, padahal dia harus ke Solo, penting. Kamu tahu, kamu datang, monggo, kalau dari akan Solo, kalau bonceng akan,
Mengke lek mboten gadah sangu wasul kula sangoni. Nah, itu maknanya kamu menolong. Maka barang siapa yang mau menolong Allah dengan penuh keikhlasan, maka Allah akan menolong dirinya dalam hal apapun saat dia butuh pertolongan. Kowe durung sampe njaluk tolong, durung sampe ndonga njaluk tolong, Allah wis tolong. Tapi barang siapa yang menipu aku, maka dia aku akan telantarkan, gitu. Siapa ya Rasul yang menipu orang? Wong sing ngapusi dulure padha mukmin. Ambek wong padha mukmin ngapusi. Duit wong mukmin dijogo dengan cara yang tidak benar. Ditipu. Jarine kanggo iki ternyata kanggo rono, nipu. Maka ditelantarkan untuk menjawab. Iya, hati sekut sini. Main-main. Makanya yang pertama itu ikhlas, sing nomor loro bener. Ibadahmu sing bener. Ya, ibadahmu sing bener. Uripmu ya sing bener. Ngomong ya sing bener. Pikiranmu ya sing bener. Kelakuane ya kudu sing bener. Jadi kudu bener. Bener piye? Urip iku iso bener lek urip iku ngeloki aturane Gusti. Siapapun yang dihidupkan Allah di muka bumi ini, bila dia hidup dengan menggunakan aturan Allah, pasti uripe ben. Lah sebenarnya aturannya togut, malah aturannya setan, malah aturannya iblis, orang bener. Coba contoh itu pemerintah kita. Swab PCR awalnya berapa? Berapa juta itu? Mudun meneh, tadi 100, saiki mek 400. Lah selama ini kok iso sakmono akeh? Karena mengikuti aturan setan, mengikuti hawa nafsu. Rakyate dhewe dibujuki, rakyate dhewe dibohongi, rakyate ditipu. Ditenono wong sing koyo ngono pejabat-pejabat saiki lungguh-lungguh enak iku. Mene-mene bakal modar kabeh iku iki. Bakal soro tuweke iku. Saiki iso enak, apa iso langgeng? Makanya kalau saya dengar Jokowi mau 3 periode orang ribut, saya bilang mau 10 periode silakan. Orang ngurus aku. Jokowi bakal mati. Ngopo kon ngurus 3 periode? Mau 10 periode biarin bakal mati kok. Apa iso Jokowi urip terus? Apa iso Luhut urip terus? Apa iso Muldoko urip terus? Nggak bisa. Bakal mati kabeh. Lah iku sing lali. Mereka tuh lupa bahwa mereka bakal mati. Kalau udah mati berhubungan dengan Allah langsung. Sampai malaikat. Apa iso ngeles dia? Loh. Sekarang Jokowi dikelilingi oleh Pampaspres. Dikawal nang ndi dijogo. Lek nang kuburan sapa sing jogo? Luhut saiki arep ngomong ngancam sana-sana diancami kabeh kuwabe diancami mentang-mentang jadi pejabat jadi menteri. Kalau Luhut mati sapa sing jaga? Digepuki malaikat apa iso tentara malaikat? Gobloke Luhut nang ngono. Ora uteke gak digawe. Manusia tuh kalau sudah hawa nafsunya yang menjadi panglimanya, hawa nafsunya yang mengendalikan hidupnya, hawa nafsu yang menjadikan pengendali segala pemikirannya, itu setan. Gak ikhlas berarti. Lali, yuk gak ikhlas. Dia ikhlas jadi manusia, dia sadar kepada sesama manusia harus berbuat baik. Mumpung dadi pejabat ngelindungi rakyat. Orang dicekik. PPKM dilarang Cina mlebu terus. Ayo coba. Karena aku nggak pernah ribut. Saya pernah bilang sama teman-teman itu, orang usah ribut. Ngapain Jokowi 3 periode kok ribut? Aja 3 periode, 10 periode lho tak dongake. Apa iso urip terus Jokowi? Lu sudah dicontohkan hebatnya Pak Karno, sehebat itu mati. Hitler itu hebat mah, Mati. Fir'aun hebat mah, Mati.
Pak Harto kurang hebat apa? Mati. Dan tidak ada manusia terhebat di muka bumi ini kecuali baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Toh akhirnya juga kullu nafsin dha'iqatul mangkat no kowe lah cok lali mati, ini kok mati. Mati bojone ditinggal. Nah, ben gak kesasar. Mikir iku mikir mati. Nomor 3 iku wong urip iku tujuane akhire Mati. maka yang bener golek sangu Mati. mergo mati iku pasti. Kudu golek sangu sing akeh kanggo menjalani hidup sesudah mati. Aku bapak iki tau haji. Jenengan tau haji nggih? Kocok haji persiapannya tahu nggih. Berapa bulan siap iki? Kurang iki, gitu. Bener enggak? Maka sing dipersiapno. Padahal cuma haji. Wong petang buluti. Mati itu lama perjalanannya. Coba dari baginda Rasul sampai sekarang sudah 1400 tahun. Turun kiamat. Mulai Nabi Adam sampai lagi. Berapa juta tahun. Turun kiamat. Lah awakmu sesuk mati. 2 tahun kas kiamat, ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenapa, Pak? Gak suwe-suwe sing sakupure. Ora suwe-suwe sing sakupure. Lagi kiamat. Lek kowe sesuk mati. Amin. Saya ikhlas ya Bapak, ada untuk mendahului nggak apa-apa. Ayo. Seandainya kau bisa mati, terus kiamatnya masih 1 juta tahun lagi. Seksa terus, Pak. Nah, kamu nggak punya bekal kebaikan, seksa terus, diinjak-injak terus Tapi bukan saya loh. itu umpamane. Bukan saya, bukan saya. Doa yang baik-baik, Pak. Ya kan Allah tahu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsu ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tandur nafsu ma qaddamat lighad. Hendaknya setiap diri itu, setiap kita ini, pribadi-pribadi kita ini memperhatikan apa yang sudah diperbuatnya untuk hari esok. Hari esok itu telu. Piro hari esok? Telu. Piro? 3. Telu. Hari esok pertama, hari saat kita dijemput Israel. Mati. Mati. Wes Israel jemput iki layas takhiruna saat atau layas tadimun. Sesuk Pak Israel bojo kecil nang gone pawon nang ndek dapur teno dilu ora iso. Cabut. Anak kula tasih ten jaba ben ngerti ora iso. Persoalannya pada saat dijemput Israel ini keadaan amalmu apik apa elek? Lek apik Israel nggawa kanca dibentangkan kain sutra dari surga, dijupuk Romo dengan cara yang baik, templek aku gowo munggah no. Para malaikat iki sesuk aja banter-banter aku kangen mbek wong iki wangi ampun. Sampai di hadapan Allah diregister niki Rone Agus Gusti mun bener. Ya. Kita kat aja digorono sih. Aku iki seneng ndelok arek iki apik banget, kelakuane apik, ibadahnya apik, nang wong ya apik, ngomong ya apik-apik. Bagus itu. Ya. Wes, baru dibawa ke alam dulu. Kembalikan ke alam semula. Pas dijogok Israel, lakone elek. 2 jam yang lalu bujuki wong. Bukan saya. 2 jam yang lalu ngentuk bojone wong. Pokoke elek-elek. Wis Israel nyabute dhewe ditarik jedul. Wong ngene. Kasar. Wong ambune ra enak.
Kowe iki liwat malaikat-malaikat langit 1 2 sampai 7. Cepetan bener wangku ini gak enak, gak kuat aku. Dekat nang ngarep ya Allah. Wis cepet aku ndelok Agus. Gah, Jangan Agus, Mbak, kayak gitu. Ojo Agus. ya sudah Agus. Ini bekal ini. Hari esok yang pertama ini sudah kalian siapkan. Makanya walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan orang-orang beriman yang selalu beramal kebaikan, selalu beramal kebaikan. Hidupnya itu hanya dihiasi dengan kebaikan-kebaikan. Amalus soleh. Tasdid. Bukan amal soleh. Amalus soleh. Jadi perbuatan baik yang terus menerus. Sehingga saat dijemput Israel, santai. Monggo Pak Israel, sampun siap. Ini sendiri, nggak ada yang bisa bela. Masih Jokowi presiden, pas pampres orang iso nyegah Israel. Muldoko itu lagi diparani Israel, orang iso ngotot-ngotot. Muldoko sadar aku iso mati. Saya sombong-sombong, Luhut paling jalan sombong. Masih Luhut saiki kowar-kowar sok-sokan, lek malaikat Israel teko, orang iso berbuat apa-apa Luhut itu. Mau dilawan, mau ditunjukin Israel, diincak-incak malah. Yang nomor 2, hari esok nomor 2 itu hari esok di kuburan. Ada 3 yang menyertai nanti di kuburan ini. Amali, keluarganya, kancane. Sing loro mulih. Keluarga mulih, ajudan mulih, pengawal mulih. Ya. Hanya amal yang terus masuk ke dalam. Persoalannya amalmu sing melu iku apik apa elek. Dan yang tidak boleh dilupakan, kita di kuburan sendiri. Wes. Kau di bojo ayu, bojo-bojo jari sayang, cinta. Wow, aku cinta kepadamu setengah mati, Mas. Hanya dirimu milikku. Takonono. Dek, ngelek aku kok mati. Melu ya. Aku melu ya. Orang atik, Mas, mati dhewe. Oh, jate ngono. Dek, engko lek aku mati, tolong sampean gawe tenda ning kuburanku ya. Tunggokno aku 40 dina maca Yasin terus nang ngono ben aku ora disiksa. Teko mah padha ae Mas, ora usah ning kuburan. Pasti sahabat ning ngono ya. Iku bojo yang katanya cinta setia, anak sing mbok gedhekno, mbok sekolahno, mbok kuliahno, dadi sarjana, belum tentu mau menemani dalam kuburmu. Ajudan-ajudan enggak melok mati. Sendiri. Wal tandu nafsu maqaddama lighad. Ini yang membuat orang-orang itu jadi sombong, sok-sokan, sok jago, sok kuasa karena lupa kalau dia mati itu dikubur sendiri. Karena koncone disiksa ya dhewe. Oleh nikmat ya dhewe. Mau kaya apa, mau dibangun kuburannya sebesar apa, tetap dhewe. Ini yang dilupakan. Dan hari esok yang ketiga itu hari di padang mahsyar. Dari Kanjeng Nabi, suasana di padang mahsyar itu sangat mengerikan. Semuanya telanjang, belum diberi pakaian mau. Telanjang nggak baju, dikumpul telanjang. Sahabat-sahabat tanya, kalau begitu satu sama lain bisa melihat itunya ya Rasulullah. Orang iso, nggak bisa. Anak nggak bisa kenal bapaknya di sana. Suami nggak kenal mana istri saya, istri juga nggak tahu di mana suami saya, nggak kenal. Panik, ngurus awake dhewe. Presiden yo gak dikawal nang kono.
Jenderal ya gak dikawal, dhewe kabeh mempertanggungjawabkan diri masing-masing. Dihisap dhewe-dhewe. Ora enak prioritas. Oh presiden nomor 1 dihisap enak men. Ora enak ngono. Tapi orang bertakwa itu akan mendapatkan naungan khusus dari Allah Subhanahu. Maka perintah Allah ini, peringatan Allah ini pertama Allah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tanzur nafsu ma qaddamat. Dan hendaklah kalian memperhatikan apa yang sudah kalian perbuat untuk hari esok. Orang bertakwa itu akan mendapatkan naungan khusus. Jadi oleh naungan khusus di padang mahsyar, di kubur, di hari akhir kematiannya, itu orang bertakwa, duduk presiden, duduk jenderal, duduk kapolri, duduk panglima TNI, duduk bupati, duduk wong sugih. Tapi wong bertakwa. Wal tamdun nafsu ma qaddamat. Wattaqullah. Wattaqullah. Maka bertakwalah kalian kepada Allah. Diulangi mana? Innallaha khabirum bima ta'mal. Allah itu mencatat semua yang kamu kerjakan, tidak akan pernah luput. Sekalipun kamu berbuat orang lain tidak tahu, sekalipun kamu niat apa di dalam hati orang lain tidak tahu, tapi Allah tidak luput, dicatat. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah. Semua yang terlontar, yang terucap, maupun yang ada di dalam hati sanubari yang terdalam, tidak pernah terlepas dari hisab ya Gusti Allah. Dihisab. Wattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah. Kenapa? Yang nanti mulia di sisi Allah kelak, bukan jenderal, ya. Orang yang paling mulia kelak di sisi Allah bukan jenderal, bukan bupati, bukan gubernur, bukan konglomerat, bukan presiden, bukan panglima TNI, bukan kapolri. Yang paling mulia di sisi Allah itu orang yang paling bertakwa kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Tukang becak sing teman-teman takwa di sisi Allah, bertakwa benar kepada Allah, benar-benar bertakwa kepada Allah, akan lebih mulia kelak di sisi Allah daripada jenderal yang tidak bertakwa kepada Allah. Dan yang nomor 4 yang terakhir, ya, perintah kita ngibadah itu ya nggo sangu urip, nggo sangu mati. Ibadah itu nggo sangu urip, ya nggo sangu mati. Maka ngibadah itu kudu tetek, kudu tutup. Kowe salat, Allahu Akbar, rukuk sujud, Assalamualaikum warahmatullahi. Tutup nggak? Tutup nggak? Tutup. Tutup. Tapi orang tetap sholatmu nggak bermakna, sholatmu tidak punya arti apa-apa, sholatmu tidak punya harga, sholatmu tidak punya nilai. Jadi kudu tetep lan tutup, kudu tutup lan tetep. Wong poso 30 hari puasa, nggak pernah mukel, tutup. Tapi orang tetep ya orang. Lupa uripe. Lek wong teman-teman poso karena Allah, tetep nglakoni poso tetep karena Allah. Lan tutup sampai dinane akhir puasa, apa yang janjikan Allah? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, aku perintahkan kalian tuh berpuasa. Untuk apa puasa itu? Sebagaimana aku perintahkan orang-orang terdahulu berpuasa, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Poso iku lek dilakoni tetep lan tutup dinane 29 dina apa 30 dina, maka wong sing tetek lan tutup iki bakal dadi wong takwa. Wong takwa iku uripe pasti wong takwa iku uripe pasti penak. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja.
siapa yang benar-benar bertakwa kepada Allah, maka Allah akan keluarkan dia dari segala kesulitan hidup. Artinya apa? Uripe penak terus. Ora tahu angel, nyambut gawe gampang, golek duit gampang, ngibadah gampang, sedekah gampang, ngamalia sing apik-apik gampang. Wong takwa. Maka Allah janjikan wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Kepada orang-orang yang bertakwa itu akan diberikan rezeki. Min haitsu, dari arah mana? Dari sana. Layak tasib. Yang tidak disangka. Nah karena poso mek tutup tok ora tetep. Ya berposo masih bertahun-tahun puasa, ketemu poso meneh, urip ya ora beru. Urip ya ora beru. Sing elek tetep sing melarat tetep sing bejat tetep sing bujukan tetep buju, sing suka nipu tetep nih. Alhamdulillah. Tapi lek wong iku poso, posone tetek karena Allah, benar-benar dijalankan karena Allah, karena takut kepada Allah, karena berhamba kepada Allah, karena ingin berubah hidupnya, dirubah oleh Allah menjadi baik. Tutuk dinane metu poso. Sing nipuan dadi loman. Sing bujukan dadi jujur. Amin. Sing males dadi giat. Amin. Dadi apik-apik mergo wong takwa itu mesti kelakuane apik, omongane prilakune tumindake segalane apik iku wong bertakwa. Ngono lho. Dadi wa mal khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepada Allah. Maka ibadah apapun bentuknya kudu tetek lan tutuk. Lek mentetek tok ora tutuk ya ora iso. Tutuk tok ora tetek ya ora berbuah, tidak ada hasil gitu loh, nggih. Paham? Bon. Kemanfaat. Cukup nggih?